yang semakin hari, kalau kita bisa bilang, semakin tidak jelas. Tentu memilih di tempat-tempat yang megah, kita tidak memilih di tempat-tempat hotel, audit maupun yang lainnya, tetapi kita yakini melalui tempat yang sederhana di lesehan kampus, di depan perpustakaan yang menjadi gerbang ilmu di perpustakaan itu sendiri. Di sini teman-teman, walaupun mungkin nanti ada yang masih berkuliah, nanti kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak dan berdiskusi bersama mengenai berbagai hal, pertama dengan situasi negara saat ini. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menunjang bagaimana hiroh teman-teman sebagai mahasiswa itu bisa ditingkatkan lagi, karena izin pers berbicara di UIS itu sendiri, kritisnya mahasiswa itu sudah mulai menurun, terutama di Purwokerto. Gerakan-gerakan mahasiswa itu cenderung hanya beberapa orang saja yang bergerak. Mayoritas dari beberapa persen mahasiswa cenderung hanya melihat, menonton, tapi tidak mau bereksekusi. Nah, tentu ini menjadi salah satu pengingat kita. Kita berbicara mengenai historis gerakan mahasiswa ini tidak lepas, tidak pernah berhenti. Sedalam apapun, semenakutkan apapun penguasa, tapi kita jangan pernah berhenti untuk terus bergerak. Nah, maka dari itu sambil menunggu teman-teman semuanya, mungkin ada yang masih berkuliah dan mungkin ada yang sudah merapat. Memang seperti ini keadaannya, Pres. Ada yang mungkin masih berkuliah, ada yang mungkin masih nilainya masih kuat terus untuk terus duduk. Ya, Anda adalah bagian dari yang menikmati kekuasaannya. Karena sejak awal untuk bisa berkuasa dia jahat. Itu tesis pertama. Tesis yang kedua soal modal politik. Prabowo jadi presiden tidak gratis. Kalau di berbagai daerah saya temukan fakta, selama pilpres langsung sejak zaman SBY 2002, baru di 2024 ada calon presiden yang ngasih serangan fajar. Di sini waktu itu berapa? Dapat kan? Ketawa. Jadi dapat apa jadi tim ses? Oke, sudah jadi biru ini. Iya, ini mau jadi biru dia. Ganti. Maka gimana gerakan pengembalian modal politik yang 40 miliar dengan korupsi? Ini teman-teman hukum pasti paham. Yang namanya korupsi itu adalah tindakan koruptif yang terverifikasi secara hukum. Itu korupsi. Tapi kalau korup adalah seluruh tindakan yang membuat sifat koruptif. Misal, dia punya program bantuan sosial, dia kasihkan itu ke rakyat, tapi yang dikasihkan adalah tim sesnya semua. Itu korupsi tidak, tapi itu korup. Dan itu cara untuk mengembalikan modal politik. Nah, bayangkan kalau di level kepala daerah saja modal politiknya 50 sampai 200 miliar, maka berapa modal politik untuk jadi presiden? Coba kita imajinasikan. Ya. Perputaran politik generalnya menurut salah satu elit 1.000 triliun. Maka bagaimana intervensi stunting itu bisa dilakukan? Beberapa data tuh berbeda. Ada yang mengatakan stunting itu bisa diintervensi di 1.000 hari ketika janin itu udah hidup. Artinya sekitar ketika udah lahir ya 2 tahunan. Ada yang mengatakan sampai 5 tahun. Dan paling panjang ada yang mengatakan 7 tahun. Sekarang saya tanya, kalau intervensi stunting itu bisa dilakukan hanya menurut ilmu pengetahuan yang 1.000 masa hidup 5 tahun 7 tahun, kenapa yang dikasih MBD itu sampai SMA kelas 3? Mulai dari SD, SMP, SMA kelas 3 itu dapat semua tanpa terkecuali. Anak Natalius Pigawe untuk MBG. Aku gak ngerti anak SMP dia, soalnya pacarnya kan 3 dan 5. 3.
diri bahwa mereka tidak mampu melawan rakyat yang pintar. Kenapa mereka nggak mampu melawan rakyat yang pintar? Karena mereka tahu bahwa mereka menjadi pemimpin itu bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi untuk mereka berkuasa. Dan supaya kekuasaan itu solid, mereka butuh kebodohan dan kemiskinan. Jadi jangan berharap dengan rezim Prabowo dia akan mengentaskan kebodohan dan mengentaskan kemiskinan. Karena hanya dua itu yang bikin Prabowo menang kemarin. Terus kita pakai logika dasar aja. Kalau kita agak pinter dikit aja, IQ kita naik 2 ya, dari 78 ke 80 kan, rata-rata IQ Indonesia. Saya yakin keadaannya akan gitu. Aku orang peduli Anies, orang peduli Ganjar, orang peduli Mahfud, orang peduli Caimin. Tapi bahwa secara logika, gimana mungkin dengan seluruh profesor-profesor yang ada di Indonesia, orang-orang pinter di Indonesia, ulama-ulama di Indonesia, yang terpilih kok kayak Ono. Buat tunjukkan lah mereka berjuang. Itu kan logika dasar. Jadi masalah kita adalah kebutuhan dan kemiskinan. Dan itu masalah yang dilanggengkan oleh kekuasaan. Karena tanpa ada masalah itu mereka nggak akan bisa berkuasa. Dan ini nggak ada jauh-jauhnya dengan bagaimana mengembalikan modal politik. Ayo kita hitung bagaimana MB. Atau kalau botol terlalu ekstrim ya, ketek calon ini menang. Saya jamin menang. Kecuali mahasiswa dan rakyat Indonesia bergerak. Kecuali mahasiswa dan rakyat Indonesia itu bersatu, bersolidaritas supaya demokrasi kita ini nggak mati. Apa sih yang berbahaya dari kepastian bahwa Prabowo akan menang lagi? Yang berbahaya adalah demokrasi kita mati. Demokrasi itu kan mengizinkan siapa saja berkompetisi supaya kita dapat versi terbaik dari masyarakat sipil kita, kan gitu. Makanya orang-orang kemudian berlomba main citra, main program supaya dianggap yang terbaik, kemudian terpilih kan gitu. Kompetisi itu penting supaya rakyat dapat versi yang terbaik. Tapi ketika kompetisinya tidak fair, sejak awal ekonomi sudah terkonsentrasi di dalam kroni-kroninya incumbent hari ini, maka ini bahaya. Karena artinya Prabowo nggak akan lagi mikir soal rakyat. Dia mikir gimana caranya dapat uang sebanyak-banyaknya dari APBN kita, dari sumber daya alam kita, dari jual negara kita ke Amerika. Kemarin harus jual ke Jepang dan ke Eropa. Ngomong soal Amerika, teman-teman tahu ART, Agreement of Reciprocal Trade. Coba baca perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika. 6566 misalnya, kita krisis politik, kita krisis ekonomi. Tapi karena nggak ada kesadaran politik, maka siapa yang menang? Istimewa. Negara itu harusnya udah hancur. Kalau hitung-hitungannya adalah seberapa banyak uang kita yang dikorupsi, seberapa banyak sumber daya alam kita yang dieksploitasi, seberapa banyak negara ini zolim kepada rakyatnya, negara itu harusnya udah bubar. Tapi karena rakyatnya itu tanggung, rakyatnya itu guyup, ya meskipun utangnya akan dari sama mesem, disewani nikah, disewani pacaran, kita jadi kuat. Bukan karena pemerintahnya, bukan karena rakyat. Nah cuma tantangan kita ke depan ini akan lebih besar. Tantangan kita akan lebih besar. Dan saya ingin kita mencegah semua keburukan yang terjadi. Maka penting untuk mengimajinasikan kira-kira aku selalu apa ya? Kira-kira aku bisa ngapain di tengah situasi yang seperti ini? Menurut saya itu dulu yang paling penting. Kalau teman-teman jago bisnis, maka berbisnislah. Buatlah kemandirian finansial. Kalau perlu bikin lapangan kerja untuk teman-teman yang lain. Kalau teman-teman jago gitu menulis, maka tulislah ada dari ini. Tapi yang jelas kita harus lakukan sesuatu. Kita butuh tandang. Karena jika tandang masa depan kita hancur. 10-20 tahun lagi kita nggak bisa pukul-pukul kayak gini. Dan di dalam seluruh sejarah dunia, kalau militerisme berkuasa, itu untuk menumbangkannya kita butuh puluhan tahun. Jadi ini mumpung sebelum militerisme itu
total berkuasa, ayo kita bersatu, bersolidaritas, jangan sampai itu yang terjadi. Nah, dalam keadaan yang sulit seperti ini, ruang-ruang ketiga ini penting. Ngobrol, diskusi, bertukar pikiran. Karena revolusi Prancis dulu itu terjadi karena ini. Karena obrolan-obrolan di kafe, bukan obrolan-obrolan di ruang-ruang pemerintahan. Jadi jangan pernah remehkan ini diskusi kayak gini. Dan solidaritas itu penting supaya nggak ada yang takut. Baju yang saya pakai ini dibuat oleh teman-teman dari Universitas Negeri Yogyakarta. Yang waktu itu kami bersama-sama mengawal Perdana Arif, aktivis UNY, BEM UNY, yang dikriminalisasi karena aksi Agustus tahun lalu. Jangan takut jadi aktivis, karena memang kita butuh melakukan sesuatu untuk selamatkan negara ini. Enggak mas, negara kita hancur. Dan kalau negara kita hancur, ya masa depan kita hancur. Jadi kalau mau individualis pun. Tapi apa? Sekarang itu mereka masuk ke pemerintahan. Sekarang itu mereka itu masuk ke partai-partainya. Menghadiri diskusi publik yang digelar oleh HMI Purwokerto, Tio Ardianto, Presiden BEM UGM yang sempat viral karena kritiknya terhadap program makan bergizi gratis, kembali menyuarakan pentingnya peran mahasiswa. Dalam forum ini, Tio mengajak mahasiswa untuk memahami perbedaan antara korupsi, koruptif, dan korupsi dalam praktek. Menurutnya, ketiganya memiliki makna yang berbeda dan berimplikasi berbeda pula di hadapan hukum. Dengan korupsi, teman-teman hukum pasti paham. Yang namanya korupsi itu adalah tindakan koruptif yang terkait eksesan hukum. Itu korupsi. Tapi kalau korup adalah seluruh tindakan yang memuat sifat koruptif. Misal, dia punya program bantuan sosial, dia kasihkan itu ke rakyat, tapi yang dikasihkan adalah tim sesnya semua. Itu korupsi tidak, tapi itu korup. Dan itu cara untuk mengembalikan modal politik. Nah, bayangkan kalau di level kepala daerah saja modal politiknya 50 sampai 200 miliar, maka berapa modal politik untuk jadi presiden? Diskusi yang berlangsung pada 10 April 2026 ini dilaksanakan di halaman perpustakaan UIN Sebrin Suhri dan dihadiri ratusan mahasiswa. Foto dulu. Foto. Nah. 1, 2, 3. Foto dulu. 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3. Video. Darah juang Om. Kalau saya biasanya di Indonesia Pusaka, kalau kita sepakat, kita jalan, kita dulu, ada yang lain silakan. Demokratis ini kita. Ayo sekarang kita buka. Ini di salah kesel. Yang berbeda kalau bagi agak atas ya. Kita nomor corak kopi. Kan, jadi kan mau diset. Ini mas, coba. Teman-teman yang volunteer serta kendalikan motor di sana atau di sana. Ayo kita ke motor-motor. Sini. Di kanan nggak usah terlalu.
tiga bangsa. Di sana tempat lahir peta, dimulai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Hidup